Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Gereja HKBP Batam. Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Rabu 1 Juni 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel." Demikian bunyinya. Adapun judul daripada renungan ini adalah Rancangan Tuhan Indah dalam Hidupku. Sahabat firman Tuhan, tidak terasa waktu ini terus berjalan dan hari ini kita telah tiba pada hari yang pertama di bulan Juni ini. Artinya tidak terasa setengah kalender di dalam 1 tahun ini telah kita lalui. Hidup perjalanan kita tidak dihantarkan di dalam keputusasaan dan di dalam kekhawatiran. Akan tetapi, seperti judul renungan pada hari ini, dikatakan bahwa rancangan Tuhan indah di dalam kehidupan kita. Maka mari kita tetap semangat, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, semua kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kita tidak ragu mengatakan itu, sebab di dalam setiap waktu dan di dalam setiap hari di dalam perjalanan kehidupan ini, kita mengaku bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita sekalian. Bahwa di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi Tuhan sungguh dekat dan sangat mengetahui akan kehidupan ini. Dan bahkan hingga saat ini juga, pada hari ini membuktikan akan kasih setia Tuhan yang senantiasa dekat kepada kita.
bahwa rancangan Tuhan senantiasa mendatangkan rancangan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari kita mengingat dan menghitung berkat Tuhan. Bagi saudaraku sekalian, coba mari angkat luruskan tanganmu sambil pegang dadamu, sambil rasakan setiap denyutan jantungmu dan hembusan nafasmu. Ketika saudara mengatakan itu, mari kita katakan saat mengingat dan mendengarkan itu, kita katakan bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupanku. Banyak hal yang kita tidak ketahui, yang sama sekali itu di luar daripada kendali diri kita masing-masing. Tetapi ternyata Tuhan mengambil kendali di dalamnya. Ternyata Tuhan lebih mengasihi kita dan menolong kita di dalam setiap waktu. Akan tetapi entah mengapa Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita juga sering merasakan ketakutan di dalam hidup ini. Kita takut dan khawatir akan kelangsungan kehidupan kita. Kita ragu dan takut akan kesembuhan kita dari kondisi sakit yang sedang kita alami kini. Bahkan kita cemas akan hari depan, bagaimanakah kehidupan saya ke depan, dan lain sebagainya. Dan ketika kita tetap dan selalu memperhatikan hal itu dan membuatnya semakin berat, maka saat itu akan membuat hati kita akan terus bertanya-tanya dan di dalam bayang-bayang ketakutan itu. Ternyata pandangan kita akan rasa takut yang lebih besar itu membuat hati kita semakin jauh mendekat daripada Tuhan. Membuat kita tidak dapat memandang akan Yesus. Dan membuat kita menderita. Dan bahkan dapat membuat hidup menjadi tanpa harapan. Sehingga kita merasa suasana keadaan yang semakin kecil dan tak berdaya. Boleh-boleh saja hal itu karena duka cita yang terjadi. Boleh-boleh saja hal itu karena dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga itu membuat kita menjadi takut datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Boleh-boleh saja itu karena perilaku yang kasar, yang kejam dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga membuat hati kita semakin tertekan dan semakin di dalam bayang-bayang ketakutan itu. Akan tetapi, firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Sekali lagi, dikatakan kepada kita, jangan takut. Ini sangat tegas sekali untuk memberikan suatu motivasi dan dorongan dalam hidup ini. Bahwa sekalipun hal itu banyak terjadi mengisi di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan berkata untuk meneguhkan kita agar kita jangan takut. Yakub dikatakan yang diibaratkan seperti cacing, dan Israel yang seperti ulat. Di mana gambaran itu mengartikan akan kondisi yang lemah. Mengartikan akan kondisi yang tak berharga, yang tak berdaya. Cacing atau ulat tentu tidak ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada mereka. Maka kondisi itu seolah-olah mengartikan hidup yang hampa, yang ditinggalkan oleh orang-orang, yang sepi akan suatu kebahagiaan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah berkata, Akulah yang menolong engkau dan yang menebus engkau. Sungguh, alangkah indah sekali ketika orang lain menjauh meninggalkan kita, ketika hati kita sedih daripada semua keadaan itu, tetapi saat ini kita dikuatkan, jangan takut. Aku menyelamatkan, mengasihi engkau. Artinya bahwa segala rancangan kehidupan kita ke depan tidak ditentukan oleh orang lain. Tidak ditentukan oleh kekasaran dan kekejaman orang lain. Tidak ditentukan akan kepahitan yang terjadi pada saat ini. Tetapi kehidupan kita ke depan di dalam pengharapan yang teguh, bahwa Allah sanggup dan mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada saat ini kepada kita diajak, percayalah, Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkanmu di dalam hidupmu. Inilah yang pertama. Tidak pernah melupakan dan meninggalkanmu di dalam hidup ini.
Sebab Ia menuntun kita kepada keselamatan dan kepada sukacita. Amin. Ya amin. Dan yang kedua, bahwa kepada kita juga disampaikan Allah lah satu-satunya penyelamat kita. Sekali lagi, satu-satunya penyelamat hidup ini adalah Allah. Selemah apapun kita, sekecil apapun kondisi yang saudara alami, sesunyi apapun kehidupan yang Anda rasakan, tetapi dikatakan Allah lah satu-satunya penyelamat kita. Ketika rongrongan, desakan, kesulitan, pergumulan, dan beban itu semakin berat, tetapi Allah tetap peduli dan mengasihi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, hiduplah senantiasa dengan mengandalkan Tuhan. Sebab Allah yang kita puji dan yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Dialah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubah kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kepadamu Tuhan. Hati kami bersuka cita kepada Engkau akan berkat penyertaan-Mu kepada kami. Terlebih-lebih pada hari ini, hari yang pertama ketika kami menjalani bulan Juni ini. Sungguh ada banyak perjalanan yang telah kami lalui, dan hari ini di pertengahan tahun ini, kami senantiasa dikuatkan, diberikan motivasi dan semangat bahwa kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau peduli di dalam hidup kami. Itulah juga yang telah kami dengarkan di dalam firman-Mu pada hari ini, bahwa rancangan Tuhan indah di dalam hidup kami. Agar kami senantiasa dekat kepada Tuhan, senantiasa percaya kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat kami, dan agar hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau di sepanjang hidup ini. Mampukan kami untuk tetap dekat kepada Engkau dan tetap bergantung kepadamu, menyerahkan seluruh hidup ini, dan percaya bahwa segala kebaikan, sumber sukacita, segala kebahagiaan, semuanya itu telah Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami yang senantiasa bertekun di dalam iman dan senantiasa mencari Engkau di dalam hidup kami ini. Berkatilah seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini. Jagalah mereka setiap waktu. Hadirlah Engkau memberikan sukacita, kebahagiaan penuh, kekuatan di dalam menopang kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.